Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan guru dimanapun Anda berada. Welcome to Agopena Lembata Channel, media edukasi dan informasi guru Lembata. Saat ini, hampir di semua wilayah Indonesia terkena dampak negatif dari pandemi COVID-19. Salah satu dampak yang paling dominan adalah adanya perubahan kurikulum dan perubahan metode pembelajaran. Kurikulum yang semulanya adalah kurikulum nasional, kemudian berubah menjadi kurikulum darurat, lalu kemudian diterjemahkan lagi menjadi kurikulum mandiri. Metode pembelajaran pun berubah dari semulanya tatap muka atau luring, kemudian menjadi pembelajaran dari rumah atau daring. Karena perubahan-perubahan ini, banyak orang tua dan anak-anak bertanya tentang mekanisme kelulusan di masa pandemi COVID-19. Karena itu, video ini dibuat untuk memberikan informasi tentang syarat kelulusan bagi siswa, baik itu siswa SD, SMP, SMA, dan SMK, serta siswa-siswa yang bersekolah di pendidikan luar sekolah seperti paket di masa pandemi COVID tahun 2021. Baik teman-teman, rujukan kita itu adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021. Teman-teman bisa lihat di sini, surat edaran ini berisi tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Baik teman-teman sekalian, dalam surat edaran ini sebenarnya kita akan menemukan 8 poin responsif yang dibuat oleh Mendikbud Nadiem Makarim guna memastikan terjadinya kegiatan pembelajaran. Dan 3 item dari 8 poin tersebut memuat tentang syarat-syarat kelulusan bagi siswa di masa pandemi. Seperti apa? Mari kita lihat sama-sama. Ini adalah langkah-langkah responsifnya. Langkah yang pertama, ujian nasional atau UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan. Jadi hampir sama dengan tahun kemarin teman-teman. Ujian nasional dan ujian kesetaraan ini ditiadakan. Ujian ini ditiadakan karena disesuaikan dengan konsep ide tentang merdeka belajar yang digaungkan oleh Nadiem Makarim. Salah satu poin atau konsep dalam merdeka belajar adalah dihapuskannya UN dan diganti dengan asesmen nasional, di mana asesmen nasional di dalamnya terdapat asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Lalu langkah yang kedua, dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini diperuntukkan untuk siswa kelas 3 SMP atau kelas 3 SMA. Jadi nilai UN itu tidak menjadi syarat untuk mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu ke SMA ataupun ke jenjang kuliah. Poin yang ketiga atau langkah yang ketiga, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah melakukan 3 hal ini. Yang pertama, menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester. Poin ini dimaksud bahwa siswa bukan menyelesaikan satu kegiatan kurikulum seperti yang biasa, tetapi menyelesaikan kurikulum mandiri yang dibuat oleh guru. Jadi menyelesaikan program pembelajaran di masa COVID ini sangat ditentukan oleh peran gurunya. Jadi guru yang menjadi penentu apakah siswa ini menyelesaikan program pembelajaran tidak di masa pandemi, karena dia sendiri yang membuat kurikulum mandiri itu. Yang kedua, poin B, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Untuk nilai sikap dan
perilaku minimal baik, hampir di semua sekolah menggunakan aktivitas siswa ketika terlibat dalam proses kegiatan BDR, misalnya dengan bertanya, dengan mengumpulkan tugas, atau melakukan apa yang diminta oleh setiap pendidik saat proses pembelajaran dimaksud. Yang poin yang berikut adalah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Ujian yang model bagaimana? Nah, ini mungkin pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini dijawab pada langkah keempat. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Nah, ini seperti penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. Jadi bisa kita menggunakan portofolio sebagai ujiannya. Atau ujian yang kedua itu adalah penugasan yang kita berikan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu juga penugasan itu juga bisa dijadikan sebagai nilai ujian. Atau yang berikut itu adalah tes luring atau daring. Apa maksudnya? Kalau kemarin penentuan luring atau daring berdasarkan zona, sekarang ada kebijakan baru bahwa penentuan luring atau daring bagi sebuah sekolah menjalankan mode pembelajaran ini ditentukan oleh kepala daerahnya. Karena di satu wilayah itu, misalnya di Lembata, ada kecamatan atau ada desa-desa atau ada tempat-tempat yang tidak berada dalam zona merah. Jadi misalkan ada sekolah di desa yang melaksanakan proses pembelajaran secara luring, tentunya dia akan melakukan tesnya secara luring. Kalau yang melakukan pembelajaran secara daring di wilayah-wilayah zona merah, tentunya dia akan melakukan tes secara daring. Di poin kedua, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Bentuk kegiatan penilaian lain yang seperti apa? Kalau yang biasanya itu kan bentuk penilaian itu kan dilakukan dengan membuat tes pilihan ganda atau esai. Kalau bentuk penilaian lainnya itu bisa seperti tugas proyek. Itu juga masuk dalam salah satu bentuk penilaian lain, atau bentuk penilaian lain yang mungkin nyaman oleh guru, yang dipikirkan oleh guru itu sangat pas untuk kondisi mereka. Itu juga bisa. Lalu langkah kelima, selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi kalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi poin ini berlaku untuk adik-adik yang mengikuti atau berada di jenjang SMK. Jadi ada juga uji kompetensi kalian. Ini disesuaikan dengan kebijakan sekolah masing-masing. Langkah yang keenam, penyetaraan bagi lulusan program paket A, program paket B, dan program paket C dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Ini untuk adik-adik yang mengikuti paket A, paket B, paket C. Yang pertama, kelulusan bagi peserta didik kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3. Dia kembali lagi di syarat ini: menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi syarat kelulusan untuk pendidikan luar sekolah paket A, paket B, paket C juga tetap mengacu kepada poin 3. Lalu yang berikut, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan. Jadi teman-teman, dia ini kembali lagi ke poin C di sini, mengikuti ujian di sini, mengikuti ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan. Jadi adik-adik yang mengikuti paket, ketika dia mengikuti ujian itu dia diakui untuk bisa lulus. Lalu poin yang berikutnya lagi, ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4. Jadi bentuk ujiannya tetap sama, ada portofolio,
ada penugasan, ada tes secara luring atau daring, dan juga bentuk kegiatan lainnya. Lalu yang berikut lagi, peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data Dapodika. Ini hampir sama seperti situasi-situasi normal. Lalu yang berikut lagi, poin E, hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data Dapodika. Ini semua hampir sama, teman-teman sekalian. Lalu langkah responsif yang ketujuh, kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk 1. Portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, dan bentuk kegiatan lainnya. Jadi hampir sama bentuknya dengan yang pertama pada poin 4 ini. Lalu di poin B, ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Ini menjadi catatan khusus untuk rekan-rekan guru bahwa di masa pandemi COVID, capaian untuk mengejar pemenuhan KD itu bukan ukuran. Jadi target materi itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran itu adalah apa yang kita ajar itu bisa bermakna bagi siswa tidak. Pada langkah ke-8, ini langkah yang terakhir teman-teman, langkah responsif terakhir yang dilakukan oleh Nadiem, itu terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Ini dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik. Ini ada di sini. Yang kedua, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Jadi sekarang untuk membantu proses pendaftaran, Kementerian juga sudah menyiapkan sistem mekanisme untuk pendaftaran atau penerimaan peserta didik secara daring. Nanti kita bisa lihat ada link-link yang nanti dibagikan oleh Kementerian Pendidikan. Teman-teman, mungkin itu saja beberapa informasi yang bisa saya bagikan terkait dengan syarat kelulusan bagi siswa baik itu SD, SMP, SMA atau SMK di masa pandemi. Jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini.